Jalan-jalan ke Argentina, jangan lupa oleh-olehnya. Mau bikin podcast seperti Opsiana? Ini dia rahasianya. Bikin podcast yang update seminggu 2 kali itu nggak mudah loh, apalagi perlu riset dulu dan lain-lain. Tapi semuanya dimudahkan dengan bantuan Anchor yang memungkinkan gue rekam, edit, dan upload kurang dari 10 menit aja. Jadinya lebih terjamin deh konten gue terdelivery dengan baik. Itu dia rasa gue, jangan ragu buat pakai Anchor ya. Selamat datang di Tutup 2022. Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. Selamat mendengarkan. Kalian ngerasa gak sih ketika kita belanja terus pakai promo sekarang itu syaratnya makin ribet. Misal minimal transaksinya itu harus mencapai berapa rupiah dulu baru bisa pakai promo. Atau transaksinya itu cuma bisa dilakukan di jam-jam tertentu. Pokoknya nggak sefleksibel tahun-tahun sebelumnya. Selain syaratnya yang jadi ribet, sekarang pun nominal promonya sangat dibatasi. Seperti diskon 30% maksimal 20.000. Atau free ongkir tapi potongannya hanya 10.000 maksimal. Nah, untuk menjawab ini sebenarnya kita bisa melihat dari dua sisi. Yang pertama sisi internal bisnis, lalu yang kedua sisi eksternal bisnis. Pertama dari sisi internal bisnis ya, kita tahu bahwa sebuah bisnis itu terlebih startup di sini, mereka itu membutuhkan user agar bisnis mereka itu bisa jalan. Nah, jumlah user inilah yang dulunya dipakai oleh para startup itu sebagai salah satu matriks utama untuk menarik investor. Makanya strategi yang diterapkan startup beberapa tahun yang lalu itu adalah strategi untuk mendapatkan user. Salah satu yang paling umum dan paling banyak dipakai ya memberikan promo dengan jumlah yang besar. Untuk menerapkan strategi promo ini tentunya dibutuhkan uang kas perusahaan yang dalam jumlah besar. Biasanya uang yang dibakar pertama itu ya uang dari si foundernya atau mungkin investor awal kalau ada. Kemudian setelah mendapatkan user dalam jumlah tertentu, mereka baru mencari investor selanjutnya. Masalahnya adalah bahwa mereka itu terus mencari user sampai beberapa kali tahap investment. Sehingga bisa dibilang kebanyakan uang yang mereka dapatkan dari investor itu digunakan ya untuk promo-promo, untuk menarik user aja. Makanya ini yang dikenal dengan istilah bakar duit. Tapi kan di tahun 2022 ini ya para investor itu mulai merubah haluan. Jumlah user bukan menjadi matriks utama yang dilihat dalam melakukan investment bagi para investor saat ini, meskipun masih dipertimbangkan. Selain itu, dari startup yang sudah mereka invest dalam waktu lama, ternyata banyak yang belum bisa menghasilkan profit. Sedangkan banyak startup baru yang belum 1 tahun, mereka udah dapat profit. Ditambah juga dengan kondisi ekonomi di internasional yang bisa dibilang masih tidak stabil, membuat para investor menahan uang mereka terlebih dahulu dan kalau mau invest itu invest di startup-startup yang memang dari segi value itu sangat menarik. Karena ketiga faktor tadi akhirnya perusahaan startup itu dari segi cash bisa dibilang udah mulai menipis tapi nggak bisa mendapatkan uang dari para investor. Akhirnya mulai melakukan banyak cara agar perusahaan itu bisa bertahan. Seperti yang teman-teman lihat itu udah mulai banyak PHK, mulai banyak efisiensi. Tapi sebenarnya udah dilakukan dari jauh-jauh hari yaitu dengan membatasi promo-promo yang akan diberikan kepada usernya nanti. Dan kemungkinan besar mereka itu juga mulai sadar cash mereka itu terkuras habis dari promo-promo ini ketika hari-hari besar seperti Lebaran, Natal dan Tahun Baru dan juga ditambah dengan hari belanja online nasional. Faktor lain di dalam internal bisnisnya itu adalah perusahaan itu udah saatnya mendapatkan profit. Makanya mereka itu membatasi promo sehingga usernya itu bayar biaya atau fee-nya itu secara penuh. Tentunya promo-promo yang diberikan itu selain menarik user baru untuk menggunakan, promo itu juga
bertujuan untuk mempertahankan user, membangun habit user untuk menggunakan jasa atau produk mereka. Hal ini terbukti ya, di mana ada survei terkait salah satunya itu produk ojek online, di mana usernya itu sebesar 70% akan terus menggunakan ojek online bahkan tanpa promo. Karena bisa dibilang ini sudah menjadi habit. Nah, dari survei-survei seperti inilah, para perusahaan startup itu yakin bahwa usernya itu sudah terbiasa dengan produk mereka dan rela membayar meskipun tanpa promo, makanya mereka itu udah perlahan menghilangkan promo-promonya. Jadi jangan heran ya kalau 2 tahun ke depan nanti kita pakai aplikasi itu udah nggak pakai promo. Itu dari sisi internal bisnisnya. Nah, kita akan bahas dari sisi eksternal bisnisnya. Bisa dibilang strategi yang dilakukan oleh startup itu agar bisa scale, mereka itu bekerja sama dengan ekosistem lain. Gua ambil contoh untuk e-commerce kayak Tokopedia, mereka bekerja sama dengan para kurir kan, para logistik. Tapi ternyata strategi yang diterapkan oleh perusahaan startup tadi itu berpengaruh kepada partner yang bekerja sama mereka. Contoh nyatanya ya promo free ongkir yang berdampak kepada pihak logistik, di mana keluhannya udah mulai muncul dinyatakan oleh Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia atau Asperindo, di mana mereka itu mengeluhkan promo free ongkir dan gratis ongkir yang ada di marketplace, yang ternyata berdampak kepada penghasilan para kurir. Sebenarnya sebelum dikeluhkan oleh asosiasi ini ya, udah ada kasus-kasus lain seperti kurir Shopee sendiri yang memang itu adalah bagian internal dari Shopee yang penghasilannya itu mulai ada penyesuaian yang ternyata memberatkan dari sisi kurir. Kalau dilihat dari posisinya, sebenarnya kan perusahaan startup ini yang membutuhkan partnernya. Dan ketika partnernya ini mulai mengeluhkan suatu masalah yang berdampak kepada bisnis mereka, tentunya dari bisnis startup ini harus melakukan penyesuaian agar kerjasamanya tetap bisa berlangsung dan tetap menguntungkan dua belah pihak. Karena bisa dibilang ngebangun sebuah ekosistem yang sama dengan partnernya itu yang pertama tidak mudah dan yang kedua itu udah kayak bangun bisnis sendiri. So butuh modal yang cukup gede juga. Dan modalnya juga udah dipakai buat promo kan. Jadi ya udah nggak ada uang cash lah buat bikin gitu-gituan. Jadi itulah alasan kenapa promo-promo sekarang itu masih tetap ada tapi menjadi kurang menarik karena mulai banyak syarat dan nominalnya pun tidak sebesar dulu. Semoga teman-teman mengerti dan paham karena apa yang dilakukan dari sisi promo ini adalah salah satu cara dari perusahaan itu untuk tetap sustain dan survive di era kompetitif seperti sekarang ini. Ya kalau mereka tetap bisa bertahan, tentunya kita tetap bisa menggunakan jasa mereka dan tidak perlu ada adaptasi dengan servis-servis baru atau perusahaan baru juga kan. Oke, gua rasa itu aja yang pengen gue bahas di Opsiana Podcast kali ini. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di Tutup 2022 episode lainnya. Bye semuanya.